Pemirsa, mari kita sambut pembawa acara fenomenal kita dengan meriah dan pelepasan burung onta, Pepi Darwanti dan Tukul Arwana. Luar biasa sekali penontonnya. Tumben hari ini baunya wangi semua. Ini pastinya udah pada mandi semua ya. Tahun kemarin mandinya ya. Tadi dong, masa kemarin. Ya luar biasa ya. Dari Bandung ada, dari mana? Amrin ada, dari mana? Luaran. Dari Bandung ada, Ya. dari Tamrin ada. Ya. Lah ini dari mana nih? Dari kuburan Jeruk Purut, Jalan Pangeran Antasari sebelah kiri. Itu tempat siapa itu? Tempatnya calon mereka. Tempat rumah masa depannya mereka. Praktis, ekonomis, dan tidak mungkin persoalan kepada semua orang. Baik, tema kita pada malam hari temanya yaitu daun muda. Dari temanya aja sudah kayaknya lalapan. Sambal terasi kalau nggak pakai lalapan, waduh. Apalagi daun jendela. Wah. Nggak bisa dimakan. Susah dia sebangsa rayap begitu. Keren. Kalau menurut Vega daun muda itu seperti apa sih Vega? Daun muda, Mas. Apa? Daun muda itu diibaratkan kalau yang episode kali ini, Mas, ini anak-anak yang masih muda, yang punya sesuatu yang sukses, yang pokoknya di usianya masih muda produktif. Punya potensi. Orang hidup pengen sukses ada 4 keinginan, potensi, relasi, faktor X. Faktor X itu bukan faktor keberuntungan, tapi SDM, sumber daya manusia dan sumber dalamnya manusia. Sumber dayanya manusia mungkin dari akademi, dari wawasan kuliah, sekolah, dan ambil beberapa inilah ya jurusan. Tapi kalau sumber dalamnya manusia, akhlak atau Cucur ya. cerdasnya kayak apa, tapi kalau akhlaknya nggak ada, kamu akan ditinggal teman-temanmu. Kecerdasanmu itu hanya sia-sia saja. Tapi kalau sudah sumber daya manusia, sumber dalamnya subhanallah. Chemistry antara hati dan pikiran itu menyatu, jadi sangat berkualitas. Keren ya? Keren. Apa? Gaya ngomongnya kayak orang. Emang gua bukan orang nggak? Tahu. Jangan gitu loh, Pep. Enggak, maksudnya ini maaf ya. Sekali lagi gue bilang jangan lihat dari bentuk, tapi apa yang dia ucapkan itu kalau memang bermanfaat itu kita terima dengan baik. Don't look the book just from the cover. Jangan dilihat dari casingnya, tapi dalamnya. Casingnya nggak seberapa, tapi dalamnya morat-marit. Makasih. Pemirsa. Bintang tamu saya berkirutnya. Bintang tamu saya yang pertama adalah
Ada yang keliru di mulut saya. Ini koordinasi yang kurang baik antara mulut sama gigi begini nih. Saya keliru di mana? Mas, lu tuh nggak keliru, Mas. Iya, iya. Cuma satu kesalahan besar doang. Bintang tamu saya adalah artis cantik. Cantik. Yang baru saja merampungkan sinetron fenomenalnya. Kini ia mencoba beruntungan di dunia tarik tambang. Suara kok ditarik-tarik. Nyanyi maksudnya nyanyi. Jangan tarik tambang. Apa? Kalian aja narik angkot. Narik angkot dan angkotnya ada di samping saya. Ini angkot. Ya kan, angkot. Ban serepnya di sini. Penumpangnya ada di sini. Kita sambut Prilly Latuconsina. Oke, masih di Puendat. Masih semangat. Mana suaranya? Sapa orang-orang di rumah, sapa, halo. Masuk TV. Seneng ya masuk TV ya. Dulu aja saya masuk TV aja sekilas aja udah ngirim surat ke kampung. Dulu dibalas sama teman-teman saya masuk cuma ngelewat doang. Tapi udah bangga, udah seneng. Sudah nyari pinjaman ke sana kemari boleh, dah boleh. Kembali ke Udah dipercaya. Selamat malam untuk si imut yang menggemaskan. Malam. Prilly Arwana. Akhirnya mampir juga di Bukan Empat. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah Om Tukul. Subhanallah. Kabarnya baik, tapi nggak enaknya dipanggil Om. Udah kartu mati. Mau dipanggil Diralat, siapa? diralat. Ya panggil AA lah ya. Lebih manja AA UU. Kalau panggilan AA kurang dapet. Harusnya Kurang yang cocok. mesra. Kurang mesra. Tante. Kali kelak. Dodi. Subhanallah, suaramu bagus. Voice good, song good, singer is very Enak beautiful. ya. Sudah suaranya enak, nyanyinya enak, orangnya juga manis sekali. Mirip mudanya istri saya Susi Simili Titi. Ngomong-ngomong Jumat, Sabtu, Minggu si pacar gini, pacar gini. Lu nggak inget Manopi jar gitu. Jadi tadi kesini diantar oleh Aliando nggak sih? Ini Ali Oncomnya ada di sini. Ali Oncom. Itu Ali Agrem. Masa diantar Aliando? Emang dia supir aku, kan dia sahabat aku. Iya. Sahabat apa sahabi? Lagian kan yang nganter nggak harus supir. Iya. Kalau yang tadi joget baru iya. Tiga. Apa Pep? Yang joget tadi bukan supir. Apa dong? Kulit kijing. Kulit kicing berarti isinya dia dong ya. Balik kalah.
Itu pipinya biru kenapa? Oh ini kemarin waktu hari terakhir syuting, jadi ceritanya rame banget kan di lokasi. Alhamdulillah rame di lokasi. Terus tiba-tiba dicubit pipinya. Yang nyubit siapa? Kalau aku sih cubit-cubitan pakai tang. Gitu. Tangan. Bisa merasakan. Bentar. Pak, maaf ya Pak ya. Ketawa boleh. Cuman jendelanya nggak usah dibuka. Balik kalah. Lo jangan salah, usia 300 tahun aja masih. Tapi penggemar bukan empat mata loh. Punya anak 5 membiayai hanya dari nonton bukan empat mata. Alhamdulillah rumah masih kontrak ya. Dia itu Mas Tukul penghasilannya bukan hanya dari bukan empat mata. Apa? Anak breakdance loh. Kok tahu aku dari kalah. Ya. Tapi ngerti bahasa Indonesia baru kemarin loh ini. Sebetulnya dia turun dari gunung ada 7. Yang 6 kemana nggak tahu dari Mas. Berbicara tentang anak muda yang identik dengan kisah cinta atau bahasa Inggris love story. Asik. Sorry in love. Kabarnya dirimu ini pernah putus cinta dengan sang kekasih karena kalau jalan diikuti oleh mama. Sampai pernah dipasangkan oleh alarm oleh sang papa juga. Emang kamu itu boneka apa buat idetro di Mongol? Nih maaf sebelum dijawab ya. Tar dulu ini talk show apa nonton bola sih? Tenang nih. Dia kangen dengan persepak bolaan Indonesia. Ya sebenarnya sih putus cintanya bukan cuma karena diikutin mama, tapi emang karena pada saat itu kan aku umur 16 tahun. Aku sadar aja kayaknya umur 16 tahun belum waktunya untuk pacaran deh. Jadi aku sama dia memutuskan kayak kita temenan aja deh, lebih seru. Lagian temenan sama pacaran juga sama aja kayaknya, ya udah dia temenan aja gitu. Terus ya emang Merasa pacar ya? enggak sih. Enggak. Ya emang mama setiap hari selalu ngikutin aku kemanapun aku pergi. Jadi emang kadang teman-teman aku bukan dia aja juga ngerasa risih. Kadang kayak, Pril kayaknya nggak perlu ditemenin mama kali, manja banget sih. Ya bukan gue yang manja, tapi emang mau diikutin gitu. Sampai pernah ke satu tempat, terus emang sebenarnya nggak boleh ke tempat itu. Akhirnya dipasang alarm sama papa 15 menit. Jadi 15 menit aku udah harus keluar. Kalau alarmnya bunyi, aku udah harus keluar gitu. Luar biasa. Itu berarti papa mama sayang sama anaknya. Itu bukti kasih sayang mama. Seperti saya tuh sayang sama anak, sayang sama istri, sayang sama semuanya. Sayang sama pemirsa, sayang sama Trans 7 juga, dan teman-teman kreatif. Sayang banget. Kalau produsernya tuh wah Anto, Nopi, wah apalagi tim kreatif namanya Angga, wah Fajar, wah makanya pada banyak. Kembali kalah. Memulai karir sebagai presenter koki cilik di Trans 7, kemudian bernyanyi dan sempat meninggalkan nyanyi demi akting, tapi akhirnya kembali lagi ke dunia tarik suara. Apa yang membuat dirimu susah move
on ini, memangnya kenapa? Ada. Jadi kan emang dari awal, dari SD itu aku suka banget sama nyanyi kan. Sampai SD aku dilesin vokal sama mama. Emang aku tuh suka banget musik. Tapi mungkin memang awalnya rezekinya kayaknya lebih enak di sinetron dulu. Tiba-tiba pas aku lagi main sinetron, ditawarin sama Bunda Maya Estianty untuk gabung. Nah terus kan dari kecil memang aku udah ngefans ya sama Bunda Maya. Jadi pas ditawarin untuk nyanyi lagi, mau banget jadinya gitu. Emang Mbak Maya itu luar biasa. Cerdas, bintangnya Aquarius itu. Itu cocoknya sama Libra aja. Kalau nggak salah, Mbak Omas juga Libra. Sama. Bener, tapi kan beda alam ya kan, beda. Oh iya, lama Omas jarang ke sebelum kesini ya. Kangen nih gua nih kayaknya. Emang Omas Jorgi itu memang luar biasa ya. Tuh kalau nyanyi Sembako Cintanya luar. Balik ke laptop. Tapi kan Pak Omas nanti Jumat Sabtu Minggu ikutan syuting. Nggak ngerti dampaknya. Kasihan makhluk astralnya. Nggak pada nongol. Karena ratunya datang. Udah sekarang ke benang merahan. Pacar senang. Pengen kamu Oma jadi bintang tamu Mister Tuku jalan-jalan. Pohon pada rontok. Pemirsa. Apa-apa bintang tamu saya berkirutnya. Yang kedua ada seorang artis cantik lagi yang dahulu sempat bergabung dalam sebuah girl band. Atau band girl. Dari image imut-imut, kini ia berani dalam bermain film. Horor. Tuh Prilly ketawa. Dia tertarik sama mulut saya. Kita getar gitu. Siapakah dia? Kita sambit. Dengan pelepasan burung blekok. Anissa Rahma. Indah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain, yang lain belum tentu. Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain, yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku. Terima kasih. Abah. Halo sayang. Orang nyari celah aja. Pada pinter jaga badan semua ya. Alhamdulillah istri saya Susi Similikiti badannya sudah seperti ini. Badannya istri saya sekarang udah sekarang lihat, wah mantap, kembali seperti dulu waktu masih virgin kayak gini. Tapi untuk menguruskan badan nggak gampang. Di atas geludak. Gua nengok dia pakai yang itu penutup itu loh, apa yang plastik itu loh. Sauna. Bukanya ringnya nggak susah, nggak bisa nutupnya tapi bukanya nggak bisa. Naik ke atas, wah ada apa toh susah lah.
balik kalah keringetnya pada keluar semua. Itu istri saya loh. Itu kan di rumah gua. Tahu sendiri kan istri saya baik, sekarang alhamdulillah pinter masak kan. Gak tahu kursus di bengkel mana. Kesukaan saya sekarang sudah selalu ada di meja. Telur bebek sama bebek. Satu lagi belum kesukaan lo. Oseng-oseng kerikil. Itu nyiapin lu kalau mau datang ke rumah gua, Pep. Good evening, my sweetie Anisya Rahma Arwana. Gimana kabarnya? Kok lama sekali nggak mampir ke sini? Kok badannya bisa bagus banget sih? Gitu. Alhamdulillah baik kabarnya. Ya badannya kenapa ya? Tahu ngatin yang jelas bukan Mama kan badannya mampu, Mas. Kalau kamu tuh kayak ibarat matematika jajaran genjang gitu kan. Yang jelas gak makan oseng-oseng kerikil enggak. Itu aja kuncinya. Iya, bagus. Memang harus terkontrol, harus makanan-makanan sehat ya. Iya Pola dong. makan yang sehat, berpikir sehat, jadi yang keluar semua jadi sehat. Balik ke untuk Anissa, untuk Prilly sebentar ya. Iya. Nanti syuting Mr. Tukul boleh ikut. Mama boleh ikut, nanti kamu aman, mamanya ya nggak aman kayaknya. Untuk Anissa. Iya. Lo maksudnya biar dia nusana. Dirimu ini dulu tergabung dalam Pram, kamu ngapain nih Pram? Yang memiliki image imut-imut. Kalau Pepi marmut-marmut. Setelah resign ya, susah nggak sih lepas dari bayang-bayang sang mantan? Kabarnya tidak ingin melepas image dari yang sebelumnya, monggo. Sebenarnya pengen dilepas banget sih enggak ya, karena kan emang itu juga pada dasarnya aku juga kebawa, emang umur aku pada saat itu masih remaja. Nah tapi kalau waktu aku lagi syuting nih, pas lagi acting kadang mengganggu karena dimana karakter aku udah harus anak kuliahan yang sudah beranjak dewasa, tapi aku masih kebawa anak-anak kecilnya itu harus dihilangin. Jadi sekitar setahun sampai setahun setengah lah baru bisa hilang gitu. Ngapa nanya, udah ngomong panjang lebar. Makanya kalau bintang tamu ngomong didengerin. Lalu Ini- gimana kisahnya tuh, Vegi? Karena kecepit selesai yang lihat cara. Dengerin dong makanya. Tadi Anissa gimana maksudnya? Aduh sama aja. Pepi mungkin lebih 1 tahun menghilangkan image Tahun anak-anak. setengah. Tahun setengah. Iya. Itu masa yang sulit banget ya. Iya, tuh ngerti. Nah lu berapa lama Mas ngilangin image siluman tapir? Saya masih kanak-kanak. Besok propertinya ditambah gerobak-gerobakan. Mas sepeda. Iya. Yang kecil itu. Udah. Balik,
nyari duit. Udah kak lempar lagi. Untuk bantuin. Bacain, Pep. Untuk Prilly dan Anissa, kalian ini ternyata berteman dekat dan sama menyukai kucing. Prilly dengan Doraemon dan Anissa dengan kucing hidup. Bahkan Anissa pernah minum susu dari kucing langsung. Dan menggigit kaki kucing. Iya. Gimana sih ceritanya, monggo dari Prilly dulu, monggo. Kalau aku Kucing yang gigit ya. kucing hidup beda. Bentar, kuda naik kuda nih. Kalau aku kucing hidup sama sekali nggak suka, mungkin beda ya sama Anissa. Aku takut banget sama kucing, tapi aku mau ngoleksi semua Doraemon kayak kalau sosok Doraemon itu beda kucingnya, jadi aku suka banget gitu sama Doraemon. Hampir semuanya aku punya. Sama mas saya suka. Suka apa, Mas? Kucing? Suka Flintstone saya. Apa yang itu kambing itu? Tahu detik. Sound the Ship. Ini banyak sound the Ship di sini. Balik ke lab. Kalau dari Anissa monggo gimana? Kalau Anissa, Kok bisa itu langsung Pak dari kucing Minum susu, terus ya. gigit kucing. iya, emang aku dulu punya kucing bisa sampai 30 kalau dijumlahin. Kuburannya ada di belakang rumah. Udah gitu, saking isengnya nih, kan kucing aku abis melahirkan, jadi susunya tuh abis diisepin sama anak-anaknya. Terus anak-anaknya udah pada tidur, terus kayak, enak nggak sih tuh, terus pas dicium. Pas dicium, kayak asem-asem gitu, asem-asem gitu. Akhirnya aku Asem. cobain, itu waktu masak SD sih sebenarnya. Terus akhirnya aku cobain, ternyata asin pahit gitu, mending nggak usah cobain. Terus Ya iyalah. digigit? Itu kucing Enggak, cowok apa digigit. cewek yang kamu gitu? Balik ke lab. Tapi rekor dia udah minum susu kucing, yang lain susu sapi, susu kambing, susu kucing. Kakinya juga kemarin ini kan aku baru pas lagi bulan puasa udah ada kayak nastar-nastar gitu kan. Cuman karena masih puasa aku jadi ngiler banget karena kebetulan kucing aku kakinya warnanya kuning dan kakinya gemuk kayak nastar. Akhirnya aku kayak mau ada fotonya. Aku foto selfie. Itu dalam keadaan sadar. Kamu Iya. usia berapa waktu itu? Abis gemes banget. Kamu nggak apa-apa kan? Kucing aku lucu. Tapi habis itu kamu diperiksakan sama orang tuamu nggak? Alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Kita tanya sama kucingnya. Nggak? Oh ya boleh. Gimana waktu itu? Host yang songong. Nggak bisa bedain kucing mana kebo kan? Saya lebih setuju yang kedua ya. Break ya, aduh break pemirsa. Betulnya lagi rame-ramenya. Jangan kemana-mana, tetap di mana? Dia berada jauh di sana dan aku di teman-teman. Oke, masih di Batak. Masih semangat. Mana suaranya? Kayaknya ya lihat kontes dangdut ya. Balik ke laptop. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah seorang mantan anggota Cowboy Junior yang datang dengan gebrakan barunya. Siapakah dia? Kita sambut Bastian Steve. Udah gede ya ternyata. Udah sering disiramin pakai air kok. Gede. Dulu segini loh. Ya nggak segitu lah, Mas. Itu grupnya pernah ngetop namanya Kobokan Junior itu ya.
balik ke laptop. Kobokan warteg. Iya. Gantengnya sama dengan saya. Kalau aku nggak ganteng, masa Susi mau dengan saya? Jadi kalau sudah menjelang tua nanti Bastian bentuknya lancip kayak gitu. Yang penting makan nggak keracunan aja. Hati-hati ya. Iya. Hai Bas, what's up bro? Yo. How are you today, Neil? Good. Good, I'm fine. Yeah. Very good ya, and Very same like good. me lah ya. Yeah. Pepi, Bastian lagi ngobrol sama Baskom. Yang dikasih air tuh ada kapal-kapalan, kasih api yang makan. Kalau apinya udah mau mati, opor. Nyalain lagi, kasih minyak lagi. Itu anak sekarang nggak tahu loh Mas. Nggak tahu gimana. Dia tanya, tahu nggak Mas? Nggak tahu, Masih tahu, penjualnya ada di sini. Walaupun pasar Gombrong itu dulu waktu zaman Belanda namanya Gembrong. Terus akhirnya tadi jadi apa? Gembrong. Gepak. Itu waktu kebakaran kemarin, kamu tahu nggak? Alhamdulillah orang-orang pada selamat. Ya, Itu boneka-boneka lari dengan sendirinya. Mobil lari. Gondrong. Motor-motoran, mobil pada nyelamatkan diri masing-masing. Balik, tapi kita doakan semoga kembali kondusif, bisa beraktivitas kembali. Itu tuh terkenal sampai internasional. Ya, pastinya. Pasar Gembrong. Kenal. Itu. Pasar Gembrong, bibir gombrong. Bibir gombrong. Bentar untuk Bas Petat sebentar ya. Gue yang kena sih. Untuk Babas nih. Sebentar ya, Mbak Willy sama Iya. Hah? Anissa. Arseno siapa? Cakep Warseno. Jauh banget Anissa sama Marcelo. Anissa mah. Lu kan punya tetangga namanya Warseno ya. Udah pindah sekarang, bawa uang arisan pergi dia. Warseno mana lagi? Ada yang berbeda nih dari penampilannya nih. Kemana itu rambut andalannya? Dimakan rayap atau pengen beda dari sang ade yang ternyata sudah mulai terkenal juga nih Bang Gua. Enggak sih, emang karena udah bosen juga keriting, terus bosen kan, panas lagi. Jadi potong aja dulu deh sekali. Kasihan burung-burungnya yang bertelur di situ ya. Pantesan burung-burung yang tadinya bersarang di rambut itu ada Bukan sarang burung rambutnya. apa? Sumbu. Begitu ya. Tapi kamu cocok apa aja karena orang ganteng mau diapain aja tetap ganteng. Kecuali gua harus ditutup dengan pakaian ini, harus itu, harus ini, harus. Gua nggak suka teriakan kayak gitu tuh. Hargain dong. Jarang-jarang orang jelek ngaku. Masih. Jujur itu kadang-kadang menyakitkan di telinga tapi nyaman di hati. Daripada sanjungan manis tapi diabetes. Sebenarnya Mas Tukul enggak jelek. Apa? Cuman emang enggak cakep. Gimana ya? Ngomong aja abstrak gitu. Nggak jelas tapi dideketin malah murad marit. Untuk Babas, dirimu ini ternyata pernah juara pertama breakdance se-Bandung. Boleh dong dicontohin waktu itu breakdance-nya seperti apa yuk di depan studio sana. Ini udah lama banget sebenarnya, 2008. Udah 5 tahun, gimana ya? Ayo. Yuk. Babas. Gak apa-apa, diambil dulu.
for Bastian Star. Pasang dulu. Nyari duit. Hibur orang salam semesta sampai kayak gitu. Tapi berkah. Aku dapat berkah, kamu dapat berkah, semuanya dapat berkah. Senyum itu ibadah. Pameran senyum itu sedekah. Saling memberi, saling menerima TNT. Balik galak untuk babas lagi. Berbicara tentang tema malam ini, dirimu kan juga mantan anggota boyband terkenal nih. Seperti grup saya namanya Westlab, akhirnya menjadi Westafel, ya kan? Seperti Backstreet Boy, terus yang punya Maroon 5, balik berbicara tentang itu tadi, susah nggak sih lepas dari label yang sudah melekat lama denganmu, apalagi masih suka bertemu hingga sekarang? Monggo. Susah sih, susah banget. Jadi setiap mau kemana pun orang pasti kenalnya Bastian Cowboy Junior gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sama aja. Bangga, justru bangga. Iya. Itu awal cikal bakal yang membesarkan. Iya betul. Ya. Jadi emang nggak mau dilepas ya. Udah orang taunya Bastian Cowboy Junior ya nggak apa-apa. Orang taunya Bastian Steel juga nggak apa-apa. Jangan sampai lupa sejarah. Iya. Kacang lupa sama. Bungkusnya. Itu adalah awal. Ya, luar biasa. Kembali ke Nah, pemirsa, ternyata malam ini kita kedatangan teman-teman lama Bastian yang pernah tergabung dalam boybandnya. Kita sambut CGR. Ini nggak ada empal gentong di sini. Kiki. Masa bro, gila udah lama banget gak ketemu. Waduh, kangen banget bro. Kangen. Ini siapa? Iqbal. Oh, gombal ini ya. Oh iya. Nasi basi. Silakan Vega. Oh iya. Selamat malam semuanya. Aldi, Iqbal, Aldi. Malam. Malam. Iya. Gimana? Gimana kabarnya? Ketemu sama Bastian. Kangen banget ya. Ini Sapa dulu dong penonton di rumah. sapa dulu fans-fansnya dong. Pepi nanya, silakan Pepi. Nih ngomong-ngomong kan kalian sudah menjadi idola masa kini. Nih perasaannya kayak apa sih? Boleh share sama teman-teman. Ki jawab Ki jawab. Capek banget. Banget. Cukup menyedihkan sekali. Gimana perasaannya ini ditanya sama Perasaannya Ya gimana perasaannya? Nah, tapi kan pertanyaannya gimana perasaannya jadi idola masa kini kan kangen banget. Kenapa jadi kangen banget? mic-nya dipegang. Oh, udah pakai? Ada. Oh, yang itu. Senang banget, senang sekali mah. Ini benar mas. udah ada nih, udah ada. Ini ada. Iya. Apa mas? Perasaannya gimana? Perasaannya gimana?
saya dari dulu lama nggak ketemu lagi. Nah, ini kayaknya bukan personil Cowboy Junior, Mas. Siapa? Penjual batu akik. Iya. Ini luar biasa. Ini termasuk sejarah. Kalau teman-teman saya tak suruh ngerawat burung saya, alhamdulillah tidak ada yang yang ada yang lepas, tapi mati ada. Tapi begitu dipegang sama omen, ya toh, burung-burung saya nggak ada yang mati, tapi yang lepas sering. Dulu. Luar biasa ya. Usianya kayaknya masih muda-muda semua. Ini di mana? Silakan. Kamu masih derajatnya masih di bawah dulu ya. Ya. Keimananmu perlu diuji dulu ya. Kursimu mana? Kursi cukurmu mana? Ya. Ini harus pakai kursi cukur. Kalau dia duduk gini perutnya nembeng. Tepuk tangan untuk CGR. Luar biasa ya. Mas, gua nanya nih. Ini kan yang ngikut sama lu kan bentuknya nggak ada yang lazim nih. Lu nemu di mana sih, Mas? Alhamdulillah waktu itu kan di belakang saya kan ada namanya Texas ya. Texas itu kan tempat sampah-sampah itu. Loh, bener nggak di belakang rumah saya itu? Nah iya, ini alhamdulillah dia juga kadang-kadang jatuh dari situ ya. Gua comotin, gua bersihin menjadi mereka-mereka itu. Nah, Emang botol kecap. bentar ya, nanti kita ini tampil di kuburan jeruk purut. Menghibur makhluk astral di sana. Jangan menghina, ini sahabat-sahabat saya loh. Ini makan belum disuruh udah makan duluan loh. Untuk Prilly Anissa. Menjadi idola remaja pasti tidak lepas dari fans, baik yang mendukung maupun jadi haters. Bener ya? Haters nih. Pengalaman apa sih yang paling tidak bisa kalian lupakan saat bersama dengan fan? Kabarnya Anissa sampai ada fan yang rela beli tiket pesawat agar bisa bertemu sang idola. Monggo dari Anissa. Kalau aku sih Anissa mana? Anissa ini. Oh, oke. Habis matanya kasih nunjukin. Ya, aku belum begitu apal sama bintang film yang senior saya gitu. Oke, iya. Jadi kejadiannya baru sih kemarin ini pas lagi di Semarang. Aku tuh udah keburu masuk duluan ke ruang boarding. Sedangkan fans-fans aku tuh mau ketemu gitu. Jadi nggak sempet ketemu. Akhirnya mereka bela-belain beli tiket pesawat untuk masuk ke ruang boarding dan ketemu sama aku gitu. Wow. 3 orang. Cik, bentar itu ada yang ngobrol sendiri. Jangan ngobrol sendiri ya, Dek ya. Ini lagi inspiring, bisa diambil. Kalau kamu ngobrol di situ ada tempat itu. Tempat apa, Mas? Tempat untuk tongkrong-tongkrongan itu ada gerobak juga di situ. Dari Prilly. Kalau aku sih sebelumnya aku mau bersyukur banget ya karena aku punya fans yang benar-benar mereka tuh luar biasa banget. Mereka ada di sana. Hai. Hai. Mereka itu rela melakukan sesuatu yang kayaknya kalau orang lain lakuin nggak mungkin deh. Jadi kayak keluarga gitu. Namanya apa fansnya Prilly? Prilfers. Prilfers. Saya juga ada tukul nista. Masa tukul nista? Karena ada tukulers ya. Perempuan kok laki-laki. Tukul nista itu cowok, tukul cewek. Terus. Apa ya? Mereka tuh kayak pacar aku ya. Jadi cerita uniknya waktu itu lagi Valentine's Day. Terus tiba-tiba aku pulang syuting itu sekitar jam 1 malam atau jam 12 malam. Tiba-tiba pas aku buka mobil di depan taman rumah aku itu udah kesusun We Love Prilly pakai bunga mawar. Habis itu ada lilin-lilin untuk ngegiring aku masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba pas aku masuk ke dalam rumahku udah didekor seromantis mungkin. Terus tiba-tiba ada mereka yang ngasih aku coklat, kado. Jadi aku kayak
udah jam 1 malam, waktunya orang-orang tidur, tapi malah mereka bela-belain ngedekor rumah aku supaya bisa memberikan sesuatu yang romantis buat aku gitu. Dan hari ini Kalau yang haternya yang ada nggak? Kalau hatersnya? hatersnya sih Dari Anissa. sebenarnya kalau dibandingin sama fans sih jauh banget ya, 1:1000 banget. Jadi kalau misalnya di Instagram nih aku ngepost sesuatu, ada satu aja yang komentarnya mungkin jelek gitu, pasti satu orang itu kasihan banget sih, langsung dibully sama 1000 fans aku kayak ngapain lo gini idola gue dan segala macam. Jadi aku kayak Dibelain ya. alhamdulillah banget banyak yang ngelindungin. Dan di sini juga hari ini ada Prilvers dari Manado, dia bela-belain datang untuk nonton. Salam hormat untuk keluarga yang di Manado ya. Dan juga salam untuk cakalang fufu sama ikan kroa di sana ya. Madabu-dabu ya. Dari Anissa. Kalau haters biasanya nggak berani muncul di depan langsung ya, karena mereka pasti nggak berani juga gitu, pasti kalau nggak minta foto atau nggak gimana, nggak berani ngomong yang jahat-jahat. Cuman kalau komen-komen di Instagram atau di sosmed itu sih biasa ada aja, cuman aku nggak terlalu peduliin. Luar. Itu diambil positif semua saja. Hater maupun yang fan itu positif, mereka juga memperhatikan kita. Betul. Dan kita yang juga mendukung kita, dan karena apa? Ngikutin kita. Ikutin terus. Itu Babas. Yep. Padatnya aktivitas tidak membuat dirimu meninggalkan pendidikan. Sampai pernah mencoba homeschooling. Dulu kayak papi saya dulu menyarankan. Karena papi saya ketakutan kalau saya bergaul kepada yang enggak, makanya saya di homeschooling kan. Tar dulu, bentar Pak. Maksudnya gaul yang enggak itu sama sebantar? Ya sama kamu itu, dikhawatirkan. Walaupun akhirnya juga nggak betah. Kenapa emangnya? Bukan malah itu lebih praktis dari sekolah biasa? Iya, jadi dulu Babas kan main sinetron gitu, jadi syutingnya kan setiap hari, jadi nggak sempat untuk sekolah. Nah kalau homeschooling itu kan bisa di lokasi syuting gitu, jadi atur jadwalnya juga gampang. Terus kenapa nggak betah? Karena sendiri, lebih susah buat nangkep pelajarannya kalau sendiri. Ujian kan. juga lebih deg-degan. Iya, betul. Kalau misalnya sama teman-teman kan bisa belajar sebelum ujian dan lain-lain gitu. Wah, bersosialisasi. Iya. Justru itu adalah tantangan kita, bisa ada kontrolnya. Kalau ini teman yang baik, ini teman yang Apa Mas? yang lebih baik ditinggalkan. Oke, masih di pemirsa, usia muda adalah usia produktif. Manfaatkan masa muda sebaik-baiknya dengan mengasah talenta yang dimiliki agar dapat berguna di kemudian hari. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Prilly Latukonsina, Anissa Rama, dan Bastian Stir. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sadiding dan Surat, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Nah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tantangan yang bagus yang kurang dan habis. Tanda terbukan mantas, nanti ada buku milik pada rumah. Kita di dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tutur arwana, suasana lebih ceria.